Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penulis eh, kalau kali ini biasanya sudah mulai ngerasakan efeknya kalau ditambahi aditif tadi pagi. Tadi pagi nambahi aditif Palm Vita White Fat atau margarin putih merek Palm Vita. Satu-satunya shortening yang tulisannya benar-benar white fat ya, yang tanpa apa-apa, bentuknya agak padat ya. Penulis cairkan, penulis pakai sekarang, wes lihat nanti lah efeknya ke mesin kayak gimana. Rasanya sekarang sih kayak mantep ya, walau penulis campurkannya ke pertalite, tapi ya wes lihat nanti lah. Sekarang penulis mau bahas soal suspensi. Jadi ada yang menurut penulis salah dalam mengidentifikasi apa itu suspensi keras dan apa itu suspensi empuk. Mungkin pendek ya, soalnya memang nggak banyak yang mau dibahas. Enak. Ini nggak tahu ya, rasanya kok oli apa jenenge, oli mobil supernya kok jadi halus lagi. Penulis tuh kalau menilai oli ya, salah sedikit ya, itu nggak cuma waktu sudah nyampe tujuan, waktu berangkat juga. Kalau misalnya berangkat suara mesin wes kasar, nah wis itu sudah level harus diganti ya. Tapi ya kadang emang nunggu jalan dulu gitu, lihat suaranya kasarnya segimana, itu yang pakai acuan. Tapi kadang dari berangkat sek kasar apa sek halus apa wis kasar. Kayak mobil Super 4T ini di pemakaian 256 km masih terasa halus berangkatnya. Ya wis penulis pakai. Ini tapi udah penulis tambahi juga dengan apa jenenge, dengan bimoli 10% ya. Terus balik lagi ke suspensi. Jadi kebetulan ya, ada ya beberapa kali pertanyaan seputar suspensi. Kalau kita menilai suspensi, itu kita juga harus memperhatikan kecepatan. Di kecepatan mana empuk, di kecepatan mana keras itu. Karena namanya suspensi, aduh bolongan gede nih, untung nggak kena. Namanya suspensi itu kerjanya sensitif terhadap kecepatan. Kok bisa gitu? Karena itu ada yang namanya natural frekuensi. Hubungannya antara dengan massa itu menghasilkan natural frekuensi, menghasilkan kecepatan pergerakan naik turun yang ada atau bisa dirumuskan. Ada rumusnya, bisa dihitung. Jadi itu sono rumusannya dhewe. Makin berat bebannya, masanya, makin pelan gerakannya. Makin empuk pernya, makin pelan gerakannya. Itu natural frekuensi. Sementara itu orang ya menilai suspensi dari feeling. Nah, dari feeling ini penyebabnya macam-macam. Nah, karena penyebabnya macam-macam ini, kesimpulan bisa beda. Kalau ngomong keras ya, penulis ngomong suspensi itu keras, itu terutama karena dari pernya yang keras atau dari hambatan shock breakernya yang keras gitu. Hubungannya dengan nilai. Kalau dari feeling
itu udah beda lagi. Istri penulis itu sering ya, kalau penulis gonceng gitu ya, jeduk itu, wah suspensi ini kok atos, bahannya gak dikumpul ya, suspensi ini elek iki, ya kayak gitu lah. Jadi orang kadang menilai keras itu dari mentok, padahal mentok itu adalah efek dari suspensi yang terlalu empuk. Jadi kalau berkendara itu terus kena polisi tidur, kena benturan jalan terus mentok, itu cirinya suspensi yang terlalu empuk pernya. Kalau kondisinya seperti itu, nggak bisa dibilang keras, nggak bisa. Suspensi itu kalau keras jadi makin sensitif terhadap perubahan jalan. Jadi kalau misalnya ada gundukan langsung dipentalkan ke atas, nah itu suspensi keras. Kalau ada lubang jeduk nggak pakai jegluk ya, nggak pakai mentok, itu kerasan jendul gitu, ya itu suspensi yang keras. Jadi keras itu hubungannya dengan suspensi yang terlalu overreaktif ya. Susah juga sih kalau ngomong soal feeling, karena per yang terlalu empuk juga sering mentok-mentok, jedak jeduk gitu ya, susah ya. Kadang ya juga kita terpengaruh dengan engine mounting made in Japan itu kan nyiksa ya, sentakannya amit-amit ya. Kalau yang biasa lewat jalan mulus mungkin nggak ngerasakan. Nah, kalau yang biasa lewat jalan ya kayak gini nih lah ya, tiba-tiba perubahan permukaan aspal ekstrim, tiba-tiba kayak gini jerak gitu ya. Kalau suspensinya masih orisinil, masih made in Japan asli, itu wah wis langsung sakit pinggang ya. Ini nggak ada hubungannya muda dengan tua ya, nggak ada hubungannya dengan umur, tapi ya karena memang sangat menyakitkan. Orang muda pun bilangnya sakit karena memang beneran sakit. Sentakannya itu loh sudah melebihi kapasitas manusia, sudah tidak bisa ditoleransi lah. Tapi ya yang ngerasakan ini ya cuma kita ini aja yang jalannya amit-amit kayak gini nih. Kalau yang ya kayak orang Jepang, insinyur Jepang, pabrikan Jepang, nggak mungkin lah ya mereka nggak akan nguji di jalan kayak Indonesia gini. Nggak ngerti mereka itu. Nah, ini yang bikin susah juga dalam menilai suspensi. Suspensi yang sudah empuk, sudah enak, jadi dinilai keras. Selama engine mounting ini nggak ditangani dulu, kita nggak akan bisa nemu suspensi yang pas. Beli suspensi yang empuk dibilang keras karena selain nyentak, gampang mentok. Terus kita beli suspensi yang keras, sama aja, nggak ada bedanya dengan orinya. Orang kalau soal suspensi motor matic itu sering nggak bisa membedakan antara suspensi ori dengan yang aftermarket karena ya itu tadi engine mountingnya saya durung dandani, empuk di suatu saat tertentu saja, keras di saat-saat yang lain. Dan orang itu sering ngomongnya ya di saat-saat tertentu atau saat-saat lain ini aja. Jadi kalau ngomong empuk misalnya ya, suspensi ori empuk kok, tapi ngomongnya itu tapi dia nggak ngomong bahwa
empuk itu terjadi ketika lewat jalan makadam yang kecepatan maksimum 40 km per jam. Ya paling jalannya cuma 20, 10 gitu, yang nyok nyok nyak nyok, ya empuk, suspensi orisinil. Wong hambatan shock breaker hilang nggak ono ya, maklum made in Jepang. Suspensi itu dibuat nggak ada hambatannya, ngeselong gitu ya, jadi terasa empuk, enak, nyak nyuk nyak nyuk nyak nyuk gitu ya. Tapi ketika kita tanya berani kencang nggak, ya mereka pasti jawab nggak berani. Kenapa nggak berani kencang? Motornya nggak stabil, karena kan sudah jalan kencang, udah beda lagi ceritanya. Suspensi yang ngeslong ngowong-ngowong itu membahayakan. Dalam kondisi orisinil, posisi ngeslong ini suspensi yang ngeslong yang nggak ada hambatannya ini terbantu oleh engine mounting. Ini kita nggak ngomongin soal sakit pinggangnya dulu lah, tapi soal kestabilannya dulu. Suspensi yang ya salah desain kalau menurut penulis, suspensi yang nggak layak pakai harusnya ya. Suspensi yang nggak layak pakai ini akan jadi nyaman kalau dikombinasikan dengan engine mounting yang bisa membantu kerjanya suspensi. Tapi ya itu tetap, walau sudah dibantu nggak akan bisa sampai 100%. Stabilnya juga nggak akan mungkin 100%, karena ya suspensi nggak ada hambatannya. Itu tetap akan mengganggu kerjanya suspensi. Ya contohnya segampang lah, tiap di video yang penulis rekam pagi-pagi itu kan penulis pasti lewat jalan yang jalan beton itu kan. Coba lihat, ada berapa kali penulis ada rider jalan kencang itu kalau yang motor matic. Wah jarang ya. Rider jalan kencang pakai motor matic itu paling cuma jalan 80. Gak ono sing jalan 100 gitu, walau dia kecepatannya bisa sampai 100. Beda ketika pulangnya, ketika ya sekarang ini, karena nggak lewat jalan beton, rider cewek aja berani jalan 80, 90. Motor 100 cc, 110 cc, Honda Beat, Scoopy itu ada aja yang jalan gaspol. Ya karena memang kondisi jalannya nggak memungkinkan untuk suspensi yang orisinil. Jadi ya tetaplah, walau itu engine mounting itu bisa mempengaruhi itu. Penulis sendiri lebih suka kalau engine mountingnya itu diganjel. Nah, kalau sudah engine mounting diganjel, kerja suspensi itu 100% ada di ya suspensi belakangnya. Engine mounting nggak bantu. Mana? Ya pokoknya kerjanya cuma 100% ada di suspensi. Nah kalau suspensinya orisinil, engine mounting stopper engine mountingnya diganjel sehingga engine mountingnya pivotnya cuma untuk suspensi. Suspensi masih pakai orisinil, ya wis sangat nggak enak rasanya. Dari yang sebelumnya dibantu kestabilannya oleh engine mounting jadi nggak ada. Cuma yaitu tadi sakit pinggangnya jadi hilang. Suspensi mungkin masih bobrok, masih nggak layak pakai, tapi nggak lagi sakit pinggang. Nah ada yang ngomong habis diganjel jadi nggak enak, jadi nggak stabil atau apalah.
Ya emang gitu. Kalau suspensinya masih orisinil yang nggak layak pakai, nggak layak jual, nggak layak, nggak aman ya, ya hasilnya kayak gitu emang. Suspensinya harus pakai suspensi yang kerjanya bener dulu. Baru ketika pakai suspensi kerjanya bener, kerasa wis enaknya motor. Suspensi kerjanya bener itu juga bukan soal harga. Suspensi yang penulis pakai sekarang harganya seperempat lah wis anggap ae. Seperempat dari harga suspensi orinya. Dan awet ya, awet yang penulis pakai sekarang merek DBS ini. Udah kepake 18.000 km ya. 18.000 km masih enak, masih kalau ya lihat sendirilah kalau penulis jalan 100 di jalan yang tambal-tambalan itu sacet kayak gitu. Karena apa? Karena penulis pede, karena motornya stabil. Motor-motor lain jarang ada yang berani gitu karena mereka kehalang oleh suspensi. Kalau mereka berani niru penulis, wis pontang-panting mereka. Karena memang suspensi mereka nggak mendukung. Suspensi mereka itu bahaya, nggak aman. Itu yang membedakan. Jadi kalau ada yang sudah ganjal suspensi ngomong makin keras, ya wajar lah. Karena ya keras itu macam-macam kan. Nggak hanya karena pernya terlalu keras, nggak hanya karena respon mesin ganas atau apa. Respon yang letoy, respon yang ya nggak terkendali, itu ya juga bisa dibilang keras. Yang terutama itu adalah bila melewati jalan yang apa ya jenenge, perubahan permukaan jalannya itu sangat sangat apa jenenge, sangat cepat. Kalau contoh jalan, kalau jalan beton itu kecepatan 100 baru kerasa. Jalannya jalan paving, jalan paving yang apa nggak rata ya. Jalan paving nggak rata itu kan perbedaan permukaan jalannya ekstrim kan ya, karena ya paving kan pendek-pendek. Nah seperti itu kelihatan wes suspensi yang apa, bagus dan suspensi enggak. Suspensi orisinil ya, yang ngeselong gitu lewat jalan seperti itu, wah wis nyiksa banget gitu ya. Respon suspensi kasar. Dan orang sering ngomong yang seperti itu keras. Jadi, wis pokoknya gak enak wong ngomong keras kan ya. Padahal yang terjadi adalah itu karena gerakan dari suspensinya nggak terkendali. Ada yang sampai apa ngomong ya. Jadi kalau misalnya kondisi seperti itu kan ngomongnya keras. Orang itu reaksi pertama apa? Ganti per yang lebih empuk. Apa membantu? Enggak lah ya. Karena masalahnya bukan di pernya. Dan bisa aja malah nambah penyakitnya. Misalnya pernya terlalu empuk gitu ya. Sampai mentok, wis makin nyiksa lagi tuh. Wis klotak-klotak ya, tambah jedak-jeduk. Makin gak enak. Susah ya kalau soal suspensi itu. Karena apa ya? Susah kalau dibayangkan, lebih susah kalau di apa ilustrasikan. Kalau secara teori sih kita nunjukkan jalan apa perubahan permukaan jalan di mana motor itu bereaksi, suspensi itu bereaksi terhadap gerakan.
Suspensi yang bagus itu akan selalu siap terhadap perubahan jalan berikutnya. Jadi ini sangat bergantung sekali dengan kecepatan. Kendaraan mobil balap suspensinya keras. Kenapa? Ya biar bisa lebih cepat mengembalikan ke posisi semula. Pernya keras, shock breakernya keras. Biar dipakai di kecepatan misalnya 150, itu bisa empuk. 150 ya empuk. Bisa nyaman, bisa stabil. Jangan dipikir keras, asal keras, ya enggak. Ada target kecepatannya. Nah, kalau kita gimana? Ya kalau kita ya tinggal biasanya jalan kecepatan berapa. Cuma tetap ada ya apa jenenge, yang bisa bermanfaat untuk semua kecepatan. Harusnya kalau suspensi bagus itu di kecepatan berapapun enak. Tapi itu ya kalau sudah begitu mahal. Nah kalau kita kan ya cari yang ideal saja. Cari yang kalau dipakai nggak mentok. Cari kalau dipakai kecepatan tinggi stabil. Nggak nyari empuknya ya, stabil. Kalau dibuat boncengan bisa, kalau dibuat sendirian bisa. Nah itu kalau untuk motor matic ya, kunci utamanya ya tetap harus ganjal engine mounting. Satu itu penting wes. Gimana caranya mesin itu nggak ikutan jadi suspensi. Mekanisme ala Jepang itu nggak cocok untuk Indonesia. Atau yang sering lewat jalan ya kayak penulis gini, nggak cocok. Kalau saya jalan gini saya mulus ya, masih lumayan. Nanti wes kalau sudah belok kiri, bagian kiri jalan itu, Yang kedua adalah suspensi yang pernya pas untuk berat badan kita. Ini sulit. Kalau yang shock breaker lebih mudah. Shock breaker itu ada yang sampai bisa diatur. Shock breaker hambatannya segini. Itu ada. Banyak merek yang menyediakan yang shock breakernya pas bisa diatur gitu ya. Baik yang cuma diatur ribbonnya tok atau kompresennya tok. Banyak merek yang menyediakan. Tapi yang merek menyediakan per yang pas, wah, super sangat langka sekali ya. Bahkan yang sekelas all-in pun ya, kalau nggak beli langsung, bisa aja ketipu dapat yang keras atau yang terlalu empuk. Jadi kalau ingin cari per empuk itu, yang pertama harus tahu dulu bebannya berapa. Kalau misalnya YSS itu ya, seringnya lebih cocok untuk mereka yang beratnya di atas 85 kg. Kalau kurang dari 85 kg gak cocok. Banyak yang terlalu keras. Ya tentu ya, beda motor beda. Jadi ukuran NM-nya tiap motor itu beda-beda. Kalau yang monteng atas itu kayak motor penulis ini butuhnya yang angka angka lumayan gede lah.
jadi angka berapa 20-an. Kalau yang kayak mounting bawah kayak Aerox itu lebih kecil lagi angkanya, 16 atau berapa kurang gitu ya. Maaf penulis lupa. Tapi yang penulis paling anggap ideal itu adalah merek DBS. Kenapa DBS? Karena pernya terlalu empuk. Per kalau terlalu empuk itu masih bisa dibuat keras. Bisa pakai setelan preload, bisa pakai ganjel per atau yang dumper itu namanya. Nah kalau sudah terlalu keras gak iso wis diapa-apa no. Mau diapa-apa kan gak bisa. Jadi ya penulis sendiri merasa kalau per empuk itu lebih gampang disetel. Kita ngomong soal motor ya. Kalau mobil ya harus cari yang pas lah ya. Kalau mobil itu kan bodinya antep ya. Biasanya per sudah bisa ada yang pasnya. Yang jualan biasanya sudah bisa nemukan angka pasnya. Nah, apa? Wis itu aja lah wis ya. Ya intinya penulis cuma bisa nyarankan merek DBS untuk sementara karena merek Ohlins kemahalan, merek ISS yang jual ngaco, merek-merek lain penulis nggak pernah coba kayak apa itu, apa? Bola wis pokoknya DBS sama Ohlins tok wis. Pengen yang paling enak Ohlins tapi nyari penjual yang kena. Cari yang apa murah ya DBS terserah lah pakai model yang mana. Karena ya setahu penulis DBS tumpuk semua ya. Maaf ya, cuma bisa nganjurkan itu aja karena yang merek-merek lain keras banget. Atau butuh ridernya beratnya sekian gitu baru cocok. Nah kalau sudah beli DBS, yang berikutnya adalah beli dumpernya. Pasang sesuai dengan ya berat badan kita dan berat beban boncengan kita. Kalau males ganti-ganti ya. Sebenarnya apa? Kalau dumper itu nggak perlu di kabel tis juga nggak masalah loh ya. Nggak akan lepas ya karena penulis pernah pakai nggak lepas sih, dipakai agak jauh gitu. Jadi pakai dumper itu terus tinggal diukur sendiri lah. Butuhnya berapa, sesuaikan dengan beban, sesuaikan dengan berat badan kita. Nggak bisa ya pakai suspensi keras terus dipasangi dumper. Nah ya wis lah. Ya wis gitu aja wis. Jadi kepanjangan. Heran ya. Penulis heran juga ya. Padahal sebelum-sebelumnya suaranya pakai mobil super kasar, sekarang kok jadi halus lagi. Entahlah. Wes gitu aja lah ya wes. Daripada panjang-panjang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.